Selamat siang Pak Nahu. Selamat siang Pak Deddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik-baik. Oke, apakah sehat pasti selalu ya Pak? Ya? Sehat Oke. selalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tentang coaching. Ya. Rubrik penilaian nanti yang harus Bapak munculkan itu adalah yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang nanti itu yang harus Bapak munculkan atau nanti Bapak harus tampilkan dalam diskusi coaching nanti. Siap Pak. Saya akan mengajukan pertanyaan Pak Nahum. Ya. Kira-kira nih Pak Nahum, kompetensi apa yang akan dikembangkan dari 3 yang tadi saya sudah sampaikan tadi? Ya baik Bapak. Jadi yang ingin saya kembangkan di coaching nanti itu yang pertama itu mendengarkan penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga saya bisa hadir secara penuh, kehadiran penuh saya untuk mendengarkan pengeluhan dari coach itu. Itu yang ingin saya kembangkan. Berarti ada 2 yang akan Bapak Nahum kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Yang kedua, kehadiran penuh Bapak nanti selama coaching nanti. Siap. Oke. Mungkin kita sudahi dulu. Siap. Saya akan mau melihat nanti coaching yang nanti Bapak akan lakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Nahum. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar Ibu? Baik Pak, sangat baik. Ya, luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa. Oke, bagaimana? Terima kasih Ibu. Hari ini Ibu sudah bisa berkenan hadir untuk kita bisa berbicara tentang hal-hal apa yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Baik, jadi kira-kira menurut Ibu dalam pembicaraan percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita? Saya ingin agar masalah yang saya hadapi ini bisa mendapatkan solusi lewat percakapan kita saat ini. Ya, baik ya. Jadi dalam percakapan Ibu ingin untuk supaya bisa ada solusi. Iya. Ya, ada solusi. Oke, baik. Kira-kira masalah apa yang mungkin Ibu mau sampaikan, bicarakan sehingga kita bisa cari solusinya? Iya Pak. Jadi begini Pak, saya kan guru bahasa Inggris Pak. Ketika pembelajaran bahasa Inggris di kelas, saya mengharapkan bahwa anak-anak yang saya ajari itu mereka bisa aktif dalam berbicara bahasa Inggris. Tetapi kenyataan yang terjadi, ternyata anak-anak saya ini tidak aktif dalam berbicara bahasa Inggris ketika mengajar di kelas. Saya melihat bahwa ada yang merasa takut, ada yang merasa malu untuk berbicara bahasa Inggris. Ya, baik. Jadi yang Ibu lihat adalah anak-anak sulit untuk bisa berbicara bahasa Inggris itu karena mungkin faktor dari mungkin takut. Iya. Dan juga mungkin dari apa itu Ibu yang Ibu sampaikan? Malu. Malu. Jadi kira-kira alasan utama anak-anak tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik itu kira-kira menurut Ibu itu apa sebenarnya alasan? Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa berbicara bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat sulit, Pak. Iya, sulit. Itu yang membuat mereka tidak pernah mau mencoba untuk berbicara bahasa Inggris. Meskipun sudah kita ajari, tetapi mereka masih merasa ragu-ragu dan tidak mau untuk berbicara begitu. Oh ya, jadi mereka merasa sulit begitu? Iya, sulit. Bahkan mungkin mereka juga merasa asing. Iya. Lebih lagi kalau mereka berpikir kalau itu bukan bahasanya mereka. Iya, betul sekali Pak. Mungkin seperti itu ya. Ya baik. Jadi kira-kira apa langkah yang akan Ibu ambil untuk bisa mengatasi hal itu? Iya Pak. Yang pertama langkah yang sudah saya lakukan. Saya berkolaborasi dengan teman rekan kerja saya yang guru bahasa Inggris juga. Kami bersama-sama berdiskusi tentang hal ini, itu yang sudah saya lakukan dan saya mendapatkan masukan dari teman-teman guru saya. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah saya berusaha menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan di kelas Pak. Sehingga anak-anak menjadi
bergembira di saat belajar bahasa Inggris, merasa senang dengan belajar bahasa Inggris, dan mereka tidak berpikir bahwa bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipelajari. Iya, iya. Oh ya, baik. Jadi mungkin langkah tadi Ibu sampaikan, langkah pertama yang mungkin Ibu bangun adalah berkolaborasi. Iya. Berkolaborasi yang paling pertama itu untuk teman Rekan kerja. serumpun ya, Iya, serumpun ya. untuk teman bahasa Inggris. Ya. Oke, baik. Jadi Ibu kira-kira bagaimana Ibu akan melibatkan selain dari teman serumpun atau mungkin teman bahasa Inggris yang ada, teman bahasa Inggris yang ada, kira-kira bagaimana Ibu bisa melibatkan warga sekolah yang lain selain dari teman-teman? Iya, mungkin ya Pak. Mungkin selain daripada teman rekan saya yang adalah guru bahasa Inggris juga, saya juga bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam hal ini terkait dengan masalah yang saya hadapi. Mungkin beliau juga punya solusi dan bisa memberikan masukan-masukan kepada saya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, sehingga saya bisa merubah cara mengajar saya untuk bisa lebih menyenangkan lagi, sehingga anak-anak bisa merasa senang dan merasa gembira di saat belajar bahasa Inggris. Ya, ya, baik. Luar biasa Ibu. Jadi berarti yang Ibu yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan adalah selain teman serumpun, ya kepala sekolah. Ya, sudah pasti itu kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga bisa mendukung sehingga pembelajaran yang Ibu inginkan itu bisa terjadi untuk siswa-siswi atau secara khusus dan juga untuk secara umum untuk semua warga sekolah. Mungkin kelas-kelas yang Ibu mengajar ya. Ya, baik. Jadi terus kira-kira ini kapan ini Ibu mau lakukan ini untuk bagaimana berkolaborasi, bahkan mungkin yang tadi saya sampaikan adalah untuk komunikasi dengan kepala sekolah untuk supaya apa yang Ibu inginkan tercapai. Itu kira-kira rencana Ibu kapan? Karena ini sebuah masalah yang harus segera untuk mendapatkan solusi dan mengambil langkah, saya pikir secepatnya Pak. Dalam minggu ini saya sudah harus melakukan itu, berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan rekan kerja untuk bisa menemukan kira-kira cara mengajar yang bagus, yang menyenangkan untuk anak-anak itu seperti apa. Iya, iya, baik, luar biasa ya Ibu. Jadi berarti Ibu sudah bisa melakukan dalam minggu ini, secepatnya. Istilah lebih cepat lebih bagus ya. Lebih cepat lebih bagus Pak. Supaya tujuan kita tercapai. Oke, baik. Waktu kita sudah sangat singkat. Tapi yang ingin saya tanyakan untuk pertanyaan terakhir adalah kira-kira dalam percakapan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik Pak, sebelumnya kan saya masih tidak tahu harus berbuat apa. Lewat percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi bahwa ternyata saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan kerja, kemudian koordinasi juga dengan kepala sekolah untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya, ya, luar biasa ya Ibu. Berarti yang pertama kolaborasi, ya itu hal-hal yang Ibu sudah dapatkan, kolaborasi terus koordinasi dengan pimpinan sekolah dan sudah pasti tidak terkecuali untuk seluruh warga sekolah. Benar sekali, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Ibu, mungkin seperti itu. Nanti kita akan ketemu di minggu depan. Semoga apa yang sudah Ibu pikirkan minggu depan bisa tercapai dengan baik dan bahkan lebih baik lagi. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Pak. Pak Nahum. Ya, selamat siang Pak Dedi. Oke, saya lihat tadi sangat luar biasa dalam melakukan coachingnya. Oke. Mungkin gimana tadi perasaannya setelah melakukan coach? Ya, lega sekali. Sepertinya sebuah beban terlepas dalam pundak. Oke. Luar biasa sekali. Oke Pak Nahum. Tadi saya memperhatikan ada tadi aspek atau rubrik penilaian yang harus Pak Nahum tampilkan di sini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Setelah saya melakukan pengamatan, ternyata dari apa yang Pak Nahum lakukan tadi sudah terlihat semua. Terima kasih Bapak. Sudah nampak semua. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan buat Pak Nahum. Dari 3 yang tadi Pak Nahum sudah terapkan, Pak Nahum merasa
dari tiga itu adakah yang masih Pak Nahum ingin kembangkan? Ya, jadi mungkin yang ingin saya kembangkan adalah mungkin berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ini yang perlu saya kembangkan. Tapi kalau untuk berkaitan dengan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, saya pikir mungkin itu sudah saya bisa lakukan dengan mungkin tidak 100%, tapi saya rasa sudah bisa saya lakukan. Tapi yang ingin saya kembangkan itu mungkin mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach itu bisa menangkap apa yang menjadi tujuan pertanyaan saya dan dia bisa menjawab dengan baik. Oke, berarti Pak Nahum merasa ingin menambah dari rubrik penilaian tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak Nahum? Siap. Oke, mungkin hari ini pertemuan kita sampai sini saja dulu. Ya, Bapak. Harapan saya tadi penilaian tadi itu mungkin semoga Pak Nahum bisa memfokuskan, bisa mengembangkan lebih dalam lagi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Nahum. Ya.